Ya, demikianlah thriller dari acara kita ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Thomas Gunawan, MTH. Shalom Bapak Thomas Gunawan. Shalom, selamat malam, shalom saudara semua. Ya, ini masih di seri Dia Jawaban ya Pak Thomas ya. Ya, saya Dan kali berharap ini dari jawaban, biar jawaban. temanya menarik ini, jadi Man of God ya, itu kan jadi eh, apa ya? Jadi prianya Tuhan atau apa Pak itu kalau bahasa Indonesianya? Manusia ilahi, ini masih Oh, berkaitan dengan soteriologi keselamatan dalam Kristus. Kita udah seri ketiga ini, ya ini dari seri Masude, ketiga ya. Like Christ, dan Man of God. Ini puncaknya. Jadi Lalu nanti manusia. ya, manusia ilahi. Ya, di sini juga udah ada Ibu Endang ya, yang setia gitu. Oke, sebelum kita, mungkin teman-teman belum tahu ya siapa Ibu Endang ini, mungkin kita akan open profile-nya ya. Kalau katanya Om Kodek, gak kenal maka nggak sayang ya. Maka kita kenalan dulu dengan siapa itu Pak Thomas. Silakan Om Kodek. Salam semua, kembali lagi di Tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Thomas Gunawan, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Thomas Gunawan, MTH, terlahir dengan nama Thomas Gunawan, lahir di Kota Medan pada tanggal 10 Mei tahun 1967. Beliau menikah dengan Ibu Endang Entiaswati, AM, Cap. Beliau memiliki 2 orang anak, yakni Priska Natalia dan Jeremy Bagus Adiguna. Beliau telah dikaruniai 2 orang cucu, yakni putra dan putri. Pendidikan teologi. Sarjana Teologi STH pada tahun 2007 di SDT Battle Indonesia, Seminari Battle Petamburan. Pasca Sarjana Teologi tahun 2019 MTH STT IKAT Jakarta. Pelayanan, penulis, pengkhotbah, konselor, Ketua Yayasan Pelangi Kecil Nusantara Jakarta yang mendirikan PAUD sejak tahun 2012 hingga saat ini. Pastor bidang misi di GPI Pajajaran, penulis dan pengasuh kolom keluarga majalah rohani Gaharu. Pembicara Dia Jawaban di Tirta TV Live Streaming. Pernah menjadi moderator BBCO dan Tirta TV. Pengalaman bekerja, pernah menjadi Direktur Hosana Record PT Mada Maya dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2007. Direktur Sora Glacier Record PT Tigris Promo dari mulai tahun 2007 hingga tahun 2011. General Affair Garment PT Unifit Indonesia dari mulai tahun 2011 hingga tahun 2017. Organisasi Ketua 3 Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Nasrani Pewarna Indonesia dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Pembicara kita yang sudah udah bersiap-siap ya, tapi sebelum ke acaranya kita akan buka dulu dengan doa. Dipersilakan Ibu Heni untuk buka dengan doa. Ya, baik. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari tema pelajaran hari ini ya. Mari saya undang untuk semuanya kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mau mengucap syukur dan berterima kasih melalui Zoom Sema Adonai ini Bapa. Suara kebenaran akan diberitakan dan kami percaya apa yang akan disiarkan melalui Zoom Sema Adonai ini di YouTube-nya akan sampai ke telinga-telinga anak-anak Tuhan dan mereka mengerti pelajaran yang penting bagi setiap kami, bagaimana kami menjadi manusia ilahi, man of God. Bapa Surgawi, kami berdoa biarlah Bapa Engkau mengurapi hambamu, Pak Pastor Thomas, lebih lagi, lebih dahsyat lagi, mampukan dia
menyampaikan isi hatimu. Apa yang telah Engkau berikan di dalam hati dan pikirannya Bapa, biarlah itu bisa dituangkan semuanya untuk kami agar kami bisa mengerti. Bapa Surgawi, kami menyerahkan menit-menit ke depan. Biarlah Engkau yang beracara ya Bapa. Dan Bapa, mampukan kami untuk menyerap pelajaran ini. Biar hati kami juga dilembutkan ya Bapa, supaya kami memiliki hati yang murni di hadapan-Mu, sehingga Engkau mendapatkan kami indah, baik di mata pandangan-Mu. Bapa, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, teman-teman udah nggak sabar ya untuk. Oke, kita langsung saja ke Pak Thomas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Heni, Pak Agus, Pak Odek untuk pembukaannya yang dahsyat malam hari ini. Kita akan mengikuti seri ketiga dari soteriologi keselamatan dalam Kristus, dan kali ini kita akan berbicara mengenai Man of God setelah diawali dengan imago Dei. Apa imago Dei itu sudah saya jelaskan, lalu to be like Christ. Sebab inti keselamatan dalam Kristus itu bukan hanya membebaskan kita dari api neraka seperti selama ini kita pahami. Kalau kita ditanya keselamatan dalam Kristus itu apa sih? Yang penting percaya Yesus masuk surga, kita sudah dibekali. Jadi ada maksud Tuhan, bukan hanya yang penting masuk surga, tetapi mengembalikan rancangan Allah semula dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Saya akan membagi Suaranya Pak, belum muncul suaranya. Suara Thomas. Ada telepon ini dari Oke. teman. Gimana sekarang suaranya sudah? Oke, udah jernih. Silakan bisa kembali. Saya akan bagi share-nya. Oke, Man of God dari 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12 nanti kita akan baca. Ini memang berkaitan ya, berseri dari imago Dei, to be like Christ, menjadi seperti Kristus. Apa itu menjadi seperti Kristus? Yaitu manusia yang berkodrat dosa mewarisi gambar Adam. Padahal kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kalau kita mengikuti ya, beberapa waktu lalu dalam Kejadian 1 ayat 26-27 itu Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Tentu kita mesti ingat gambar Allah yang ada dalam diri manusia adalah komponen yang ada pada diri Allah. Apa itu komponen yang ada pada diri Allah? Yaitu pikiran Allah, perasaan Allah, kehendak Allah ada diciptakan bersama dengan manusia. Jadi manusia itu memiliki pikiran dan perasaan serta kehendak yang ada pada diri Allah. Nah, Selem menunjuk gambar Allah, imago Dei tadi rusak oleh karena dosa Adam, manusia pertama ya. Makanya demutnya rupa Allah yang harusnya berkembang, bertumbuh kembang, itu stuck, rusak. Tidak bertumbuh sesuai dengan ekspektasi Allah. Selemnya rusak, kemuliaan Allah hilang karena ketidaktaatan dari Adam.
Masih ingat kan, Selem itu gambar Allah, yaitu komponen yang ada pada diri Allah. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, demut atau rupa keserupaan dengan Allah ini menunjukkan kualitas dari Selem. Harus bertumbuh kembang. Kita nggak langsung persis punya pikiran dengan Allah. Itu akan bertumbuh kembang. Gitu. Jadi keserupaan dengan Allah ini, demutnya ini tidak bersifat statis, tetapi progresif, ya, bertumbuh. Demut mengalami proses perkembangan sampai memiliki pikiran dan perasaan Allah. Tapi Adam sama dengan Yesus ya, nanti kalau kita bicara Adam manusia pertama diciptakan Allah dahsyat, aseksual tanpa hubungan seksual. Demikian juga Yesus datang ke dunia aseksual, walaupun Allah meminjam rahim dari Maria, tetapi bukan karena hubungan seksual. Sama nih, Adam pertama dan Adam kedua, Yesus. Adam pertama gagal, demutnya rusak, ya, hilang kemuliaan Allah karena tumbuh kembangnya ketidaktaatan memakan pohon yang Tuhan berikan sebagai katakanlah ujian, ya. Untuk pertumbuhan itu kan ujian, ada ujian. Yesus juga diuji. Apakah demutnya? Tentu Yesus memiliki keserupaan dengan Allah ketika datang ke dunia. Demut Yesus itu juga teruji ketika di Taman Getsemani. Dia punya pikiran sendiri, punya kehendak sendiri. Walaupun diciptakan serupa dengan Allah, tapi kan tadi harus bertumbuh kembang. Di Taman Getsemani dia berpikir, Bapak kalau boleh lakukan cawan ini. Itu kehendak dia, pikiran dia. Tapi suksesnya Yesus itu ketika dia bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Bapa. Nah, di situ sempurna dia. Ya, sempurna dia mengenangkan logos yang sempurna. Perkataan Allah dia peragakan sedemikian rupa. Jadi Yesus itu satu-satunya yang bisa segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Satu-satunya. Dan manusia diharapkan bisa menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Contohnya Yesus. Ya. Dia manusia sempurna. Ya, dia bukan manusia super. Ya. Dia bukan manusia super seperti Superman berubah, gitu, bukan. Perubahannya itu juga melalui tahap demi tahap. Tahap demi tahap sampai dia akhirnya di Taman Getsemani menyerahkan kehendak, pikiran, perasaannya kepada kehendak Bapa. Dia lulus kali ini. Makanya keselamatan di dalam Kristus itu ingin mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Karena apa? Karena sejak Adam pertama, kalau kita baca Kejadian 5 ayat 3 ini, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa gambar Adam. Nah, kita ini mewarisi. Adam diciptakan tentu tanpa dosa. Yesus karena juga datang ke dunia seksual, ketidakberdosaan itu ada seperti Adam. Hanya itulah istimewanya. Tapi Yesus juga mempertahankan. Ya. Yesus sebenarnya juga mewarisi Adam hanya karena dia aseksual, dia tidak berdosa. Sejak Yesus berhasil, demutnya berhasil, artinya ada manusia yang bisa sempurna seperti Bapa. Itu sebabnya dalam Matius 5 ayat 48, Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kamu akan menang seperti aku menang dalam 1 Yohanes. Jadi kita bisa menang, kita bisa sempurna seperti Bapa, kita bisa kudus seperti Bapa, karena 1 Petrus 1 ayat 15, 16 berkata, kuduslah kamu
sebab aku kudus. Tidak mungkin Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat itu memberi perintah kepada orang yang tidak bisa melakukan perintahnya. Kita saja manusia tidak mungkin. Ya. Sebagai ayah saya nggak mungkin meminta tolong anak cucu saya, katakanlah 3 tahun, saya suruh bawa beras 5 kilo. Nggak mungkin. Jadi kalau saya minta tolong cucu saya, pasti yang dia bisa lakukan. Nah, manusia degradasi iman sejak Kristen mula-mula ini, kita mengalami degradasi iman. Kekristenan itu mengalami degradasi. Sehingga menganggap kita tidak bisa kudus seperti Bapa. Kudus itu nanti di surga. Maka di surga itu saat penghakiman. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita justru ada di dalam dunia ini. Nah, itulah gunanya keselamatan dalam Kristus. Keistimewaan kita di dalam Kristus. Nanti seri keempat, tadi sudah dibocorkan ya. Seri keempat, exousia, kuasa menjadi anak Allah. Tentu Bapa di surga memberi kita privilege. Orang Kristen itu privilege-nya bukan asal percaya Yesus. Memang untuk selamat yang nomor 1 percaya dulu, percaya Yesus. Tapi setelah itu respon kita apa? Nggak cukup percaya. Ya. Sebenarnya saya mau bicara nanti di pertemuan berikutnya, karena memang soteriologi ini banyak cabangnya ya, katakan banyak cabang. Baterai saya habis, sorry sebentar. Ya, soteriologi itu terbagi. Saya katakan saja ada doktrin, terbagi doktrin sebenarnya. Hanya doktrin. Ada Arminian, ya, keselamatan bisa hilang. Ada Calvinis, sekali selamat tetap selamat. Hanya pemahaman saja yang salah. Tapi pandangan Calvinis dan Arminian ini benar. Cuman turunannya orang degradasi, salah memahami, gitu ya. Nah, nanti di berikutnya lah saya persiapkan. Kembali kepada pokok masalah kita ya. Kita mewarisi yang biasa dengan pengertian dosa turunan ini. Ya. Rupa dan gambar Adam. Dan sejak Adam pertama, manusia tidak bisa mencapai keserupaan yang sempurna seperti Allah, kecuali Yesus. Makanya Yesus menjadi pokok keselamatan. Kalau kita membaca Roma 8 ayat 29, dia yang sulung. Kita harus serupa segambar dengan dia untuk dikembalikan pada rancangan Allah semula. Ya. Nah, sekarang pokok masalahnya. Ya. Man of God. Saya bacakan dulu 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, dari sini tema pokok kita. Hai manusia Allah, man of God, Timotius dan seluruh pembaca, seluruh orang Kristen, engkau man of God. Jauhilah semuanya itu apa? Di atas pasal 10 bahwa cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Jadi duniawi lah. Man of God ini harus memisahkan dengan dunia. Memisahkan dari hasad, dari daging, dari simple nature, kodrat dosa. Engkau manusia Allah, man of God, jauhi semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Karena ternyata ada iman yang tidak benar. Orang Kristen ada yang mengajarkan iman yang tidak benar. Nanti saya jelaskan, harus saya minta sedikit
Apa itu iman yang benar dan yang tidak benar? Ngomongnya iman. Kalau saudara pengen punya mobil, punya rumah, imani. Nah, itu iman yang tidak benar, tidak ada di dalam Alkitab. Imani. Pengen punya mobil apa harus detail. Minta kepada Tuhan. Bila perlu digambar. Mobil merek Honda. Honda ada berapa jenis? Apa? CR-V, apa Jazz, apa Honda Odyssey. Jelas. Kan begitu ada gereja mengajarkan seperti itu. Imani. Dan iman seperti ini di mimbar-mimbar gereja itu laris manis. Aduh, gereja penuh kalau selalu diberitakan tentang iman ini. Anda akan punya rumah satu jadi dua, dua jadi tiga, mobil ya tadi harus mereknya jelas, Honda Jazz, warnanya merah, itu saudara. Imani, matic atau manual. Tentu kita pengennya matic. Lalu suatu kali ada mobil parkir di depan rumah, waduh, Honda, Jazz pula, warna merah, matic apa manual, bintik, matic, wah, Tuhan kasih, saya sudah imani, lalu sambil nyanyi putarin mobil 7 kali, 6 kali, 7 kali, katanya itu kan merobohkan tembok diriku, imannya. Lalu kalau mobil Jazz merah depan rumah Anda, masukkan ke garasi Anda. Besok polisi yang datang. Karena saudara malik. Bukan iman itu. Itu bukan iman yang benar. Karena itu dikatakan di sini man of God, manusia ilahi harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Untuk apa? Untuk merebut hidup yang kekal. Ya. Nah, saya ulangi kembali, ingatkan saudara, keselamatan dalam Yesus Kristus mengembalikan manusia pada rancangan Allah semula. Sebentar, saya tadi lupa. Ada kata konversi di sini. Nah, man of God ini mengkonversi manusia yang berkodrat dosa ini, ya, mengembalikan rancangan Allah semula dalam diri manusia itu, mengkonversi manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Man of God itu berkodrat ilahi. Jadi dikonversi. Dulu ada istilah konversi ini untuk minyak tanah. Minyak tanah bagi masyarakat miskin itu waduh suatu barang mewah. Tapi semenjak Yusuf Kala menjadi wakil presiden, waktu itu presidennya SBY, dikonversi, tidak ada lagi minyak tanah. Diberikan gas. Gas yang seperti balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya meletus balon hijau. Karena itu gas hijau yang 3 kilo itu sering meletus. Sering kejadian begitu ya. Nah, itu plesetannya. Dikonversi. Setelah minyak tanah dikonversi ke gas 3 kilogram, minyak tanahnya hilang dari peredaran. Nah, seharusnya kita sebagai manusia yang percaya Yesus itu dikembalikan pada rancangan Allah semula, dikonversi dari manusia berkodrat dosa, diubah mengenakan manusia ilahi. Kodratnya, kodrat ilahi. Contohnya siapa? Yesus bisa. Kita nggak boleh mental block. Nggak mungkin lah manusia kesucian, kekudusan itu milik Allah. Tuh, ada kok manusia yang bisa sempurna kembali pada rancangan Allah semula. Yesus, dia menderita di atas kayu salib. Kita belum sampai menderita mencucurkan darah seperti Yesus. Dalam pergumulanmu melawan dosa, dalam Ibrani mengatakan, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dia sudah, dan dia bisa, dia menang. Oleh sebab itu dia katakan, aku sudah menang. Kamu pun harus menang. Bisa. Ya. Bu Heni, Pak Kodek, Pak Agus, dan teman-teman yang lain yang saya tidak sebut namanya. Kita semua bisa. Asal kita sungguh-sungguh mau dikonversi. Jangan
kalau berpaling ke belakang lagi seperti istri Lot. Ya. Kita udah Kristen, pengikut Kristus, mengklaim milik surga, tetapi masih hidup dalam kedagingan. Itu menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang. Makanya ada kisah Alkitab yang mencatat tentang tiang garam karena istri Lot menoleh ke belakang. Kita pun kalau menoleh ke belakang, mungkin nggak tiang garam, tapi kita jadi gudang garam, itu sudah. Ya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan tahta pengadilan Kristus. Sebab ternyata di balik kubur itu bukan akhir segalanya. Ya. Yesus pernah memberi informasi. Benar, saya pelajari Alkitab. Informasi bahwa kalau baca Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 itu informasi kekekalan yang disampaikan oleh Yesus. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus mati, orang kaya itu pun mati. Ya. Di balik kubur, di balik kubur, saudara, ternyata orang kaya itu sama-sama mati kan. Si Lazarus dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya ini jemput malaikat taruh ke alam maut. Nah, orang kaya itu memandang ke atas, di balik kubur mata masih berfungsi. Dan dia berseru-seru, mulut pun berfungsi. Dan celakanya tubuhnya merasakan penderitaan yang tiada tara di alam maut itu. Ya. Jadi jangan kita pikir kalau kita punya masalah minum Baygon atau Baygon rasa stroberi atau bunuh diri di bawah pohon toge karena kita pikir mau mengakhiri masalah. Oh, belum tentu, karena justru di balik kubur itu semua masih berfungsi panca indera kita. Nah, itulah yang ingin diselamatkan oleh Allah. Dalam hal ini dieksekusi oleh Yesus. Kita mau diselamatkan dari alam maut, penderitaan yang tiada tara yang dialami oleh orang kaya dalam Lukas 16, 19 sampai 31. Oh, kalau kita baca itu ayat 28, 27, 28, orang kaya itu bertobat. Dan dia pengen melayani, tapi sudah terlambat. Sudah nggak bisa. Dia bilang, Tuhan kalau gitu suruh Lazarus datang ke rumahku, masih ada 5 orang saudaraku. Supaya 5 orang saudaranya itu tidak mengalami seperti yang dialami dia. Tapi sudah nggak bisa. Sudah terlambat. Di balik kubur. Akhir dari perjuangan kita mengkonversi kodrat dosa mengenakan kodrat ilahi, ya, menjadi man of God. Nanti saya akan jelaskan. Itu sebabnya keselamatan di dalam Kristus, ya, keselamatan dalam Kristus, Yesus mengembalikan manusia pada rancangan Allah semula, yaitu serupa segambar dengan Allah, menjadi man of God. Perubahan ini proses yang terus-menerus berlangsung sampai akhir hayat. Gak bisa dulu saya pemain musik di gereja, aktif di gereja. Dulu saya ketua pemuda. Tapi sekarang suka nonton pornografi, ngomongnya kotor, ya. Kebun binatang dibawa kemana-mana. Nggak bisa. Perubahan ini proses yang harus terus-menerus berlangsung sampai akhir hayat di kandung badan. Begitu. Terus, kita harus terus mengalami progresivitas. Seperti rambu ini, setiap hari ini kita menentukan, ya, jalan hidup kita ini menuju kemana. Setiap hari, day by day. Nah, oleh sebab itu, ada 4 kata berbakti, beribadah, ya, liturgi, lalu dalam teks kayak liturgi, latria itu servis. Kalau liturgi ini biasa kita mengenal di gereja-gereja Protestan, ada liturgos yang membacakan urutan-urutan ibadah, itu liturgi. Liturgi kita, ibadah kita ini sejak bangun tidur. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Nah, ini menentukan surga atau neraka dalam kita. Ngomel-ngomel sama istri, sama suami, sama anak.
Ya nggak mungkin lah orang di surga nanti ada orang-orang ngomel di sana, nggak mungkin. Bangun pagi minum kopi baca Quran nggak salah. Kalau di keluarga kami dulu no Bible no breakfast. Habis beres sama keluarga baca Alkitab, baru sarapan berangkat sekolah berangkat kerja. Itu nanti di tempat kerjaan, sebelum tempat kerjaan itu ya dipepet orang, dikerjain orang, kita maki-maki. Ya masa ibadah maki-maki orang, kita tentu mengasihi, mengampuni, memaafkan. Nah itu ibadah kita, liturgi. Lampera itu ibadah juga, tapi servis dalam bahasa Inggris. Menerima tamu, kolektan, ya, main musik, song leader, singer, itu servis kita, ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang belum melayani di gereja, belum latriera, mulai sekarang harus mengambil bagian. Ya nggak bisa apa-apa. Mau jadi song leader suara pales. Mau main musik nggak tahu musik. Paling tidak saudara punya dengkul jadi pendoa syafaat. Itu ambil bagian, itu servis kita. Ya, latriera yang kita berbakti dalam teks proskuneo, memberi penghormatan tertinggi kepada Allah. Ibadah kita itu memberi penghormatan tertinggi. Jangan ibadah sambil nyanyi, sambil main handphone, itu saudara. Itu tidak memberi penghormatan kepada Allah. Yang keempat, kata ibadah juga dari kata eusebia, perbuatan-perbuatan yang saleh. Ibadah kita juga perbuatan yang salah itu kalau satu Yakobus 1 ayat 27 mengunjungi anak yatim dan janda miskin. Ada kata janda miskin, bukan janda kembang. Kalau janda kembang itu bukan ibadah, itu masalah. Itu udah punya istri mengunjungi janda kembang, ya masalah, bukan ibadah. Nah, kembali kepada pokok masalah, ini harus terus setiap hari kita menentukan jalan mana yang kita pilih. Tentu Tuhan mau kita memilih surga, hidup dengan bermanfaat bagi sesama. Perubahan ini akan terjadi secara teknis, natural. Kan banyak dulu zaman-zaman tahun 80-an, 90 itu ketika Benigin datang, lalu altar call, saya juga sering pelayanan altar call, altar call yang maju, dia lagi. Maju dia nangis-nangis, keluar air mata, air hidung itu apa, ingus, air liur, semua mata air dibuka. Tapi besok begitu lagi. Karena perubahan terjadi secara teknis dan natural. Bukan dim salamin di doa pendeta berubah. Nggak bisa begitu. Itu Superman. Itu yang bisa berubah. Ada Spiderman. Teknis ini artinya kita punya kesempatan berbuat dosa. Tetapi kita tidak berbuat dosa. Kita menolak. Nah itu teknis. Natural dalam diri kita. Natural. Dulu ada ya sesama hamba Tuhan juga gereja kami, Pak Eras sedang mengajar tentang dosa, tentang menolak dosa yang teknis tadi, natural. Ini seorang bapak-bapak yang mungkin hubungannya kurang harmonis dengan istrinya, jadi sering bisa radang lah katakan dia. Nah, suatu kali Pak Eras khotbah, Pak Eras ngomong ini, kita kalau ketemu di mall itu memang banyak wujud-wujud putih anak tapi cantik gitu yang pakai bajunya kurang bahan. Ini buat laki-laki ya. Lalu bagaimana kita secara teknis menolak dosa ketika memandang wanita? Kan Yesus bilang berzina itu bukan hanya persetubuhan secara fisik, ketika kita melihat lalu mengingini, membayangkan, itu sudah berzina. Gitu. Nah, bagaimana? Diberi tips. Ketika kita melihat hal itu,
itu bukan dosa karena memang ya lewat. Sama seperti di handphone kita kan, kita bisa lihat segala macam, skip aja, skip. Jadi ketika lihat ada wanita yang ya semua begitu seksi, ya kita harus sudah skip. Karena pada saat pria ini mencari lagi, pengen lihat lagi yang kedua, nah di situ letak dosanya. Di situ letak dosanya. Kalau kita ketemukan diperhatikan, bukan salah kita dong. Tiba-tiba ada muncul di gadget kita, wanita ini bukan salah kita. Tapi kita bisa pilih, skip. Ketika lewat, bukan salah kita. Dia pamer tubuhnya yang memang membangkitkan, kalau pria itu mudah gitu. Itu kita tidak salah. Tapi kesalahan atau dosa itu terjadi ketika kita menoleh, kita cari lagi barang itu. Jadi itu barang dosa. Lalu bapak-bapak ini ngomong gini, oh gitu ya Pak. Jadi waktu kita melihat kedua itu dosa. Iya. Karena apa? Karena kita sudah mengingini. Nah, kalau gitu biar jangan berdosa Pak. Biar nggak noleh. Gimana? Kita lihat aja dia terus ikutin. Kan kita nggak noleh gitu. Itu juga dosa karena memang melototin terus mata keranjang namanya. Nah, perubahan menolak dosa itu kan dalam, ya ada wanita mungkin ya matrera atau ngomel-ngomel atau gosip. Kita ada orang cerita jangan, oh iya ya, ditambah-tambah. Sekarang ini gosip sudah virus di dalam gereja. Banyak hamba Tuhan yang jatuh bahkan dari gosip, dari fitnah. Hamba Tuhan makan, oh itu bukan istrinya ya, perempuan itu lebih muda, istrinya nggak seperti itu. Terus dia pulang habis makan dipeluk. Wah, kita doakan yuk pendeta kita. Ternyata punya cewek lain. Ya mbok ya ditanya, itu siapa yang jalan kemarin kok Pak pendeta bisa makan bareng, pulang dipeluk. Siapa tahu memang itu keponakannya dari luar kota. Begitu kan. Langsung, wah ini ibu-ibu kan suka begitu. Bukan ibu-ibu di Semadonai, ibu-ibu di Semadonai Kudus, amin. Di sana di luar Semadonai. Nah, teknis, natural. Kita berubah, ketika kita punya kesempatan korupsi, kita nggak korupsi. Wah, ini menguntungkan ini. Kita nggak korupsi. Ya, menolak hal-hal yang tidak sesuai kebenaran. Ketika ada kesempatan berbuat dosa, kita tidak berbuat dosa, menolak berbuat dosa. Itu perubahan artinya secara teknis dan natural. Nggak bisa lebih, bisa lebih. Kita harus bergumul. Kita harus memilih jalan kita ke surga atau ke neraka setiap hari. Sungguh, saudara, setiap hari. Kalau kita toleransi dosa itu dalam perjanjian baru dikatakan hamartia, meleset dari sasaran. Jadi meleset setengah mili saja satu hari selama 10 tahun. Wah, di ujungnya kita sudah tidak bisa balik lagi. Kita sudah tenggelam dalam dosa. Kita sudah menikmati dosa. Kita sudah tidak menganggap lagi itu dosa. Tetapi itu kewajaran anak dunia. Ini yang berbahaya. Dan inilah yang dipakai oleh iblis. Hamartia. Artinya meleset dari sasaran. Jadi dosa sekecil apapun kita harus tolak. Day by day. Day by day. Begitu kita, ya kita manusia masih bisa salah ya. Kadang-kadang sama istri ngomongnya, saya juga mengakui kadang-kadang sama istri, wah istri saya jadi marah. Padahal sebenarnya dia salah, tapi cara ngomong kita melukai. Nah malam kita minta maaf ya Ma, tadi harusnya saya nggak ngomong begitu. Ya lain dari Mama juga jangan begini ya. Ya saya minta maaf lah. Lalu bereskan. Jangan sampai matahari terbenam, kamu masih menyimpan kemarahan. BBD. Teknis kan saudara. Gak bisa minta didoakan Pak. Saya ini kalau suka mata keranjang, tolong doakan. Dalam nama Yesus mata keranjang begitu. Gak bisa. Dan disemprot ya, sampai berapa kali pun. Ya.
diludahin, diapain, nggak bisa. Harus kita. Tiba-tiba ada cewek yang godain. Nah, kita ingat kita sudah didoain sama Tuhan. Udah tinggalkan, ya. Skip. Kalau di handphone itu skip. Gitu. Karena kita mewarisi tadi dosa atau gambar dan rupanya Adam. Rupa dan gambar Adam itu memang coba. Kain, siapa yang mengajari dia bunuh Habil? Kan anaknya. Tapi karena dia mewarisi gambar dan rupa Adam, bukan gambar dan rupa Allah, dia bisa bunuh. Dia baper sama adiknya. Karena dia memang punya pikiran, perasaan yang Tuhan beri. Tapi tidak bertumbuh demutnya. Karena sudah rusak. Adam itu sudah rusak. Kita pun mewarisi. Sudah rusak nih. Menjijikkan begini. Menjijikkan kan saudara kalau kita lihat seperti film zombie itu, saya nggak berani nonton itu. Bukan karena saya takut, menjijikkan menurut saya. Bukan takut. Kalau takut itu suster ngesot itu kadang-kadang itu yang kita suka ini. Tapi kalau zombie saya nggak takut, jijik. Nah inilah manusia lama kita ini yang harus kita tanggalkan. Perubahan dari manusia berkodrat bersama menjadi manusia Allah, man of God, yang berkodrat ilahi adalah proses yang harus terus berlangsung. Pertumbuhan menjadi serupa dengan Yesus adalah perubahan setiap saat. Itu sebabnya kita sering nyanyi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Melakukan kehendak Allah dengan pertaruhan. Anak sekolah minggu aja tahu, ya. Karena memang sejak orang Kristen sejak sekolah minggu sudah diajarkan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita harus bertumbuh demo kita sampai menjadi seperti Kristus. Kita akan diubahkan Tuhan jika hidup kita melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, melakukan dengan pertaruhan, gitu. Seperti perempuan yang berdosa yang diampuni Yesus lalu datang kepada Yesus di rumah Simon si Kusta yang juga disembuhkan Yesus, orang Farisi. Lalu perempuan ini memecahkan buli-buli yang berisi minyak wangi yang mahal harganya. Murid-muridnya komplain sama Yesus. Wah, ngapain buang-buang royal ini? Bisa dijual harganya 300 dinar. Upah setahun. Bayangin. Upah saya setahun berapa? Dia pecahkan, tapi Yesus ngomong gini. Jangan dimarahi. Dia melakukan persiapan, melakukan ergon dengan bayar harga. Melakukan persiapan saat kematianku. Bapak dimuliakan, sudah. Ya. Itu yang saya sebut teknis dan terang. Jadi kita harus berubah tiap hari ini, day by day. Ya. Itulah proses inilah yang merupakan perubahan menjadi man of God. Nah, sebelum saya jelaskan ini, ada 3 cara untuk menjadi man of God tadi. Mungkin sudah saatnya saya membuka ruang pertanyaan, ya. Pertanyaan. Boleh di ini Pak Agus, kalau ada yang mau bertanya. Oke, kita mulai Q&A ya. Oh, Pastor Thomas masih. Salam. Sudah yang gelap gitu tadi. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum ada yang mau bertanya, mungkin aku mulai dengan bertanya gitu ya, Pak Pastor ya. Silakan. Gini, Pastor, ini mungkin bagaimana jawaban kita ketika ada orang yang bilang serupa dan segambar, tapi Tuhan kan menyatakan kita serupa segambar, tapi kenapa kok ada orang yang cacat, ada orang yang punya disabilitas dan kekurangan-kekurangan itu, Pak? Itu bagaimana cara kita untuk menjawab orang-orang
yang mempertanyakan hal itu, Pak. Ini kayaknya Pak Agus nggak ikut eh, serupa segambar dari awal ya. Ikut nggak dari awal? Oh, belum, Pak. Sebenarnya ini menurut saya pertanyaannya out of context dari penjelasan saya. Tapi oke lah, oke, saya jawab aja. Bagaimana serupa segambar tapi kok cacat? Itu tadi kan pengertian serupa segambar. Segambarnya apa? Segambar itu dari kata selem. Ya, selem itu kalau kita lihat di Google, coba aja selem artinya apa. Itu bahasa Inggrisnya ya dijelaskan. Itu ada eh, perasaan, pikiran, kehendak. Allah, Allah kan punya perasaan, punya kehendak. Binatang punya nggak perasaan kehendak? Babi dipotong nggak baper dia. Coba manusia, jangan kan dipotong, disenggol, senggol dikit batok. Itu kan ada lagunya itu. Karena dia punya perasaan. Nah, perasaan Allah tentu tidak senggol dikit bacok. Perasaan Allah yang ada dalam diri manusia diciptakan itu perasaan yang indah, yang mulia, yang agung, tapi rusak gara-gara ketidaktaatan si Adam. Ya. Ada makanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman itu Allah bukan iseng, bukan mau ngisengin Adam. Kita diciptakan sempurna, punya kehendak bebas. Jadi untuk menguji, karena tadi selem itu komponen yang ada pada diri Allah diberikan pada manusia, tidak diberikan pada hewan, tumbuhan, nggak ada. Ya. Manusia itu selem Allah ada, gambar Allah apa? Pikiran, perasaan, dan nanti akan sejajar itu dalam perjanjian baru setelah keselamatan dalam Kristus. Ya bisa aja nanti ditanya ke Pak Daniel Pulungan juga kan dia teologi juga dengan versi tentu ilmu yang dia punya ya. Saya pelajari ini juga keselamatan dalam Kristus. Selem atau gambar Allah itu komponen yang ada pada diri Allah, pikiran, perasaan, kehendak. Makanya Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran, perasaan dalam Kristus. Apa itu? Nanti saya jelaskan, masih ada slide-nya ya. Jadi memang kita dikembalikan, bukan cacat kita. Saya pernah juga ditanyain, Pak, di surga nanti ada orang buta nggak? Ada orang pijak sebelah, itu namanya, mata satu nggak? Kan di sana kita pakai tubuh kemuliaan yang dimaksud serupa segambar, bukan fisiknya. Kalau kita segambar dengan Yesus, bukan gondrongnya, itu aja sudah gambar Eropa. Yesus itu bukan orang Eropa. Yang gambar-gambar yang kita miliki itu gambar-gambar yang diciptakan orang Eropa. Nanti kita kalau ke Afrika gambar Yesus beriping hitam, ya. Di Jawa ada. Kalau di agama lain itu penistaan, itu. Ya. Jadi bukan fisiknya. Makanya saya bilang berarti gak ikut dari awal. Kalau ikut dari awal serupa segambar. Lalu kan tadi gambar potensi Allah. Lalu serupanya, nah demut, kata rupa itu kan dari kata demut. Ternyata kualitas dari selem, kualitas dari pikiran, perasaan, kehendak kita harus bertumbuh, progres. Demut itu kualitas dari selem, artinya kualitas dari pikiran, perasaan harus bertumbuh sampai sempurna seperti Bapa, kata Yesus. Dia contohkan dirinya. Makanya kita harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. To be like Christ. Itu seri kedua. Gitu. Jadi kalau yang orang buta, cacat, itu gimana dong serupa? Itu sudah dijelaskan oleh Yesus dalam Yohanes. Ketika ketemu orang buta sejak lahir, murid-muridnya tanya, Tuhan, yang dosa siapa itu? Bapaknya kah atau anak ini? Bukan bapaknya, bukan yang buta, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang banyak orang cacat yang lebih jenius dari kita, lebih pintar. Nah, begitu Pak Agus. Mudah-mudahan kalau memang masih kurang, silakan tanya.
kira-kira jawaban saya Ya, sudah pas sesuai dengan apa ya, ya, yang dipikirkan Pak Agus, atau saya menyimpang jawabannya, ya, dengan ya. saya nggak tahu Ya, jadi maksudnya. ya bukan fisik ya, intinya bukan fisik itu ya Pak Bukan ya, bukan fisik, spiritual ya, serupa ya tadi ya. bukan. Coba Ya, saya ya. tanya sekali lagi. Menurut Pak Agus, ya siapa tahu Pak Agus belum nangkep. Serupa dari kata selem itu apa? Manusia kalau serupa harus tanya. Ya serupa dengan keinginannya Tuhan, bukan serupa Serupa itu dalam hal fisik komponennya gitu Allah, kan. pikiran, perasaan. Jadi kita punya pikiran Allah, perasaan Iya Pak. Allah, kehendak Allah, bukan fisik kita ya. Kita punya itu komponen Iya. Allah itu ya. Itu yang mau dikembalikan oleh Allah karena rusak tadi kan sampai kita kayak mayat hidup, tadi saya sudah jelaskan ya, perlu saya buka lagi mungkin. Iya. Ada yang lain atau kita coba yang Ya, lain dulu? silakan yang lain. Tapi Pak, Ini Pak ada pertanyaan. jawabannya udah Ya paham. kira-kira. Iya, iya. Ya. Kalau belum nggak Karena apa-apa. ada juga yang iya Pak, maksudnya kan ada juga yang berpolemik kan, nggak puas dengan jawabannya karena memang ingin mencari celahnya itu bertanya lagi kan seperti itu. Tapi saya bukan tipe yang seperti itu untungnya Pak. Oke. Ini Pak tentang surga dan neraka, apakah itu bukan karena perbuatan kita ya Pak? Berarti apakah itu eh, apa? Udah ditentukan dari dulu, dari Tuhan sendiri udah menentukan dari awal kita hidup itu udah ditentukan gitu kan, kalau kita masuk surga atau kita mungkin akan masuk neraka, apakah Tuhan menentukan hal itu ataukah karena diri kita sendiri gitu Pak? Ya, tadi saya mau jelaskan sebenarnya. Karena soal teologi ini, keselamatan ini ada paham apa ya namanya, faksi-faksi lah, kalau ini negatif sebenarnya kalau faksi. Tadi saya jelaskan ada Calvinis, doktrinnya dogma yang berbeda. Ada Calvinis ditentukan sekali sama tetap sama, tapi Arminian keselamatan bisa hilang gitu ya. Nanti di seri berikutnya sih saya akan lengkapi. Saya tadi sebenarnya sudah ada dan saya bagikan, sudah saya kutip gitu ya. Suatu kali masih di S1 nih ya, saya di S1, saya ingat itu yang tiba-tiba Dr. Gerenaida itu Tampuran ya, tanya ke kami, siapa yang percaya dan menganut doktrin Calvinis? Karena saya bukan Calvinis, saya tidak terima. Lalu siapa yang percaya doktrin Arminian? Saya percaya, saya terima. Ternyata yang percaya Calvinis disuruh mempertahankan teorinya Arminian, saya yang percaya Arminian disuruh mempertahankan teorinya Calvinis. Kalau di ruang teori kan begitu tuh, kita harus paham Calvinis itu apa, Arminian itu apa, supaya kita nggak asal ngomong gitu ya. Nah, karena kita ada nilainya, siapa yang berdebat itu biasa itu kalau diadu itu ada nilainya, dan dari jawaban-jawaban itu juga ada nilainya. Dan tentu kita belajar benar, jadinya saya yang akhirnya jadi Calvinis benar di saat itu, karena kita harus buka, harus argumentasinya apa. Jadi kita mengenal gitu. Nah, pertanyaannya tadi Pak Agus, kan ada dulu ditentukan memang ada itu yang mengikut aliran. Sebenarnya Calvinis sendiri tidak seperti itu. Dia ditentukan di sana, maksudnya bukan Allah. Ini kemarin pertanyaannya Pak Ferdinand, ya, Pak Kodek ini yang lalu. Ya, Pak Kodek mungkin masih ingat. Allah itu maha bijaksana, nggak mungkin diskriminatif. Itu kan namanya menuduh Allah diskriminatif, sudah ditentukan masuk surga, ngapain dia ciptakan orang yang masuk neraka? Itu dari pernyataan-pernyataan mungkin di Amsal, di Syair begitu ya, itu mau mengungkapkan
Allah menciptakan misalnya ini, saya tangkap ada ayatnya, tapi kira-kira begini. Karena tadi saya kan belajar orang Armenian, tapi suruh mempertahankan teologi Calvinis. Nah, saya menemukan ayatnya, orang jujur akan menerima berkat, tetapi orang fasik ditentukan untuk binasa. Maksudnya tadi kan dalam perjanjian baru, kata dosa itu hamartia meleset. Kita nggak mungkin. Saya yakin Pak Agus yang biasa mengikuti Semarone atau sudah aktif dalam Semarone, nggak mungkin nanti tiba-tiba membunuh orang. Nggak mungkin. Sebengis-bengisnya Pak Agus, saya yakin nggak mungkin akan sanggup dikasih pistol nembak orang, membunuh orang. Orang yang sanggup membunuh orang itu memang dari kecil dia sudah suka melawan, bandel, suka berantem. Nah, itu maksudnya. Makanya dia harus bertobat. Di dalam Yeskiel dikatakan begini. Aduh, ini saya jadi melebar kemana-mana, takut jadi menyimpang. Artinya ditentukan itu, dia dikasih tahu sudah tidak bisa bertobat. Atau gini dah, ada buku saya lupa, tapi saya punya bukunya. Turunan penjahat pada masa di Amerika itu diteliti. Ini penjahat ini kaliber, lalu ada lulusan Harvard, seorang hamba Tuhan, diteliti keturunannya. Setelah diteliti, ternyata keturunan orang jahat ini yang memang penjahat. Mudah-mudahan saudara pernah baca buku ini. Saya baca artikelnya juga. Jadi yang keturunan penjahat ini ada yang menjadi wanita pelacur, ada yang jadi mafia, terus keturunannya. Yang hamba Tuhan ini terus. Nah, apakah itu Allah yang menentukan? Enggak, saudara. Jadi makanya ada firman Tuhan yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya anak pendeta miskin dari desa. Saya melayani komunitas. Ini tadi pendeta Michael di Kutarjo saya kasih, cuman rupanya nggak ikut ya. Itu listingan saya ya. Saya sekolah minggu sang rokok, BPD 2 itu udah dosa itu. Saya hampir disuruh pulang dari retreat sama kokok. Sekarang kepala di Solo, ketua BPD GPDI di Solo, dulu masih guru sekolah minggu saya. Nah, saya ke Jakarta bergaul pergaulan yang jahat. Jadilah. Tetapi bukti Tuhan tidak rasial, ya, Tuhan tidak diskriminatif. Secara pendeta, apa dulu menyelamatkan saya. Lalu saya dipertemukan dengan pendeta Dr. Erastus Sapono. Nah, di situ saya turning back, ya. Mulai kembali melayani, bertemu dengan mantan pacar yang sekarang jadi istri di gereja Rehoboth. Terus sampai akhirnya Pak Eras bilang, dulu Pak Thomas ini seperti anjing duduk di pinggir jalan. Anjing duduk tahu yang korengan gitu, yang menjijikkan. Ya. Karena saya mau di jalanan. Saya temukan, saya rawat, saya didik. Sekarang jadi anjingnya Tuhan yang menggonggong untuk kebenaran Injil. Gitu. Jadi yang dimaksud ditentukan sebenarnya kalau ini tidak bermaksud Allah itu rasial. Cuman kan saya belajar gitu ya. Cuman pengikut-pengikutnya yang ya sekali selatan tetap sama. Coba bayangkan, ya bayangkan nih Pak Agus, Bu Heni, Pak Rode, siapa lagi yang lain. Bayangkan misalnya sekali selamat tetap selamat. Ya. Lalu sudah ditentukan ini, karena sudah ditentukan dia di dunia tukang berzina, poligami, kalau perempuan poliandri, lalu tukang berzina, gosip, tapi sudah tentukan masuk surga. Bayangkan, apa isinya surga? Coba kita bayangkan. Kalau itu menurut yang tadi ya, Calvinis, kalau memang Calvinis mengajarkan sekali selamat dalam selamat itu, maksudnya kita bayangkan surganya itu nanti seperti apa. Gitu. Paham ya Pak
Agus, udah hilang kemana Pak Agus? Ya paham. Tapi kita maksudnya di sini juga tidak mau tes. Ya, dengar. Tes. Dengar Pak suaranya Pak? Ya, sudah dengar. Ya, paham yang dimaksud. Tapi maksud Bapak juga tidak mau menyerang sebuah sebuah doktrin ya. Kalau kita tahu memang Calvinisme itu memang sebagian besar memang di Indonesia itu yang gereja-gereja tradisional memang masih memang gereja Calvinisnya, tapi bukan berarti ajarannya salah gitu ya Pak ya. Bagaimana Bukan, pemahamannya. orangnya, tergantung orangnya bagaimana menyikapi itu. Ya, Ya, bukan pemahaman yang salah kan Pak? tentu hamba Atau Tuhannya gimana? harus bijaksana. Ya, tadi aja kalau kan itu doktrin turun-temurun ya. Kita nih Kristen sudah kehilangan jati diri Kristen yang benar. Sebenarnya kita kekristenan kita ini sudah jauh dari kekristenan abad mula-mula. Betul kalau mau diteliti gitu ya. Makanya sekarang ini kami Pak Eras itu ada gerakan 24 hour from 24 hour in di hadirat Tuhan, 24 jam di hadirat Tuhan, hidup 24 jam di hadirat Tuhan, in presence of God, 24 hour. Ya itulah kira-kira. Jadi harus begitu dikembalikan, kita harus menyuarakan dengan lantang kekristenan yang murni ini, bukan mengikuti dogma ya, karena Yesus sendiri nggak mengajarkan dogma. Dan saya bukan karena saya tidak mau menyerang, bukan karena memang Calvinis sebenarnya nggak seperti itu. Kan saya katakan, tiba-tiba dosen saya pikir kita mau argumentasi saya Arminian ya, tapi ternyata saya disuruh yang saya nggak ini terpaksa kita pelajari. Oh, setelah kita pelajari nggak begitu maksudnya. Nanti di seri berikutnya yang keempat, pertemuan keempat, saya akan jelaskan lebih detail. Tapi kira-kira begitu. Logisnya aja. Kalau memang sekali selamat tetap selamat, ya kita udah selamat. Mau korupsi, mau berzina, ya nggak, ya kan? Terus surga itu isinya seperti apa kalau seperti itu? Iya. Kok suaranya tidak jelas ini dari siapa? Aras. Ya, ini ada ya dari Pak Aras itu. Yang lain bagaimana Om Kodek? Aku coba tanya, mungkin Om Kodek suaranya bagus, clear atau gimana? Atau ada gangguan? Bu Eni mungkin bisa Enggak, konfirmasi suaranya jelas bagaimana? banget kok. Jadi gini, Pastor Thomas, sebenarnya Berarti ini Pak Bro Agus ini bertanya mewakili pertanyaan untuk semua orang. Karena sebenarnya Agus ini juga sudah banyak belajar tentang firman, dia tahu sebenarnya ini. Jadi walaupun tadi pertanyaannya itu mewakili Pastor, karena nggak ada pertanyaan, coba kalau orang ada pertanyaan seperti begini gitu loh. Itu masuknya Mas Agus, Bro Agus. Ya, saya terima kasih Pak Agus. Jadi dengan pertanyaan begini saya juga bisa menjelaskan kan. Ya, saya juga paham lah istilahnya, bukan Pak Agus mau menguji saya atau apa, tapi saya juga menjelaskan dengan tulus. Dan ya itu kekristenan kita memang sudah ini, tadi kayaknya ada yang 7 tangan lagi tadi. Saya Siapa coba ya? stop. apa? Kayaknya mantan pacar nih. Oh ya? Ada yang lain mungkin? Siapa lagi yang lain yuk? Yang mau bertanya? Udah langsung bisa buka apa ya? Semua orang mau menjadi manusia ilahi. Oke, ya, Pastor ya. Pak Aras. Boleh Pak, tanya. Pokoknya sampai puas saya akan jelaskan. Katanya suaranya yang tidak jelas katanya. Memang dari audionya Pastor Thomas suaranya memang pecah, nggak jelas memang, kurang bulat. Memang dari audionya seakan-akan bicaranya itu ada ini. Tapi saya sih bisa dengar ya, walaupun ada pecah gitu suaranya dikit. Saya dapetin.
Ada lagi Ya, mungkin yang mudah-mudahan mau Pak Aras bisa dengar jelas ya Pak Aras ya. Silakan Ini Pak Pak Aras. Aras, silakan Pak Aras. Itu Ya, tentang silakan Pak. enggak yang saya kritisi Pak Pastor ini yang bilang kita ini sudah jauh dari gereja awal ya. Jadi sekarang ya yang Ortodoks Armenia yang Pak apa bilang lebih dekat, tapi dalam kenyataannya implikasi iman kita lihat sekarang ya. Sangat tragis toh Ukraina sama Rusia sekarang. yang lain Pak, maksud saya itu ini tujuannya bukan menghakimi gereja lain, saya nggak ini juga lah, nggak Hongkong ini kok dibanding, nggak, saya bukan sedang membandingkan, maksudnya tadi Ya, yang jadi ini bicara general ya Pak ya, maksudnya. Ya, hmm, mungkin maksudnya Pak Thomas itu bicara general, nggak satu gereja dua gereja gitu kan. Karena kalau kita iya, lihat gereja kita yang di Indonesia ini kan mayoritas memang Calvinis gitu kan. iya, Tapi kan bukan berarti menyerang Calvinis gitu kan. bukan ya Halo tadi Pak kan Aras. apa Pak Aras, kalau maksudnya kalau pertanyaannya membandingkan gereja, saya sih nggak mau jawab, tapi kalau berkaitan dengan doktrin ya, oke, saya akan jawab Pak Aras, silakan Pak Aras. Aduh, nggak jelas saya nggak mau. Lupa lagi pertanyaannya. Mohon maaf Pak Aras, jadi potong. Kalau kita di sini sedang dalam momen 24 hour in the presence of God, gitu ya. Ini holiness movement gitu, gerakan hidup dalam kekudusan. Ya, kalau kita sudah berkomitmen, kita akan sempurna seperti Bapa, begitu. Kita harus sampai maksimal, mungkin ya tidak sampai benar-benar sempurna seperti Yesus, sampai kita sudah sampai maksimal gitu. Ini khotbah saya ini sedang menggiring kita untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, begitu kira-kira. Pak Aras ya jadi nanya, mohon maaf kalau saya senggak tadi, maksud saya juga bukan ini, bukan kita nggak boleh lah membanding-bandingkan gitu ya, kita aja pribadi kita, mohon maaf Pak Aras. jadi terhenti. Kalau tidak ada saya lanjutkan saja ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Halo? Ya, silakan Pak. Oke. Iya. Dengar. Jadi menghalangi saya ini. Tadi sampai gambar Allah rusak, yang hilang itu kemuliaan Allah. Nah, tapi proses menjadi seperti Yesus, ya. Nah, saya akan jelaskan ini menjadi seperti Yesus menurut ya Tuhan. Bagaimana kita proses ini ya, tadi di dalam pembacaan kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 11, kita saja di atas, perkara yang di atas ini bukan langit ya. Tadi firman Tuhan mengajak kita mengejar kasih, kesabaran, lemah lembutan, keadilan, ibadah. Ini perkara-perkara di atas, maksudnya perkara di atas itu perkara yang kekal. Ya. Jangan lagi cuma makan minumnya. Saya pernah sampaikan, hiduplah seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Bayangkan kalau kita mau hidup 1000 tahun, kita harus kerja keras, harus survive, gitu. Ya. Harus tetap eksis, berarti harus kerja keras. Tapi hiduplah seolah-olah setelah mati. Nah, ini mempersiapkan kita. Kenapa? Kita menyadari bahwa percaya atau tidak percaya, kita ini diperhadapkan pada kekekalan. Dan kekekalan itu batasnya tipis. Cuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah batas fana dan kekal. Mati alias mati. Mati itu baru kita masuk ke gerbang. Oleh sebab itu, sementara kita masih diberi kesempatan, tadi kan saya jelaskan dari Lukas 16, orang kaya itu bertobat, di alam maut bertobat.
pengen saudaranya melayani saudaranya lagi supaya selamat, supaya tidak masuk alam maut. Itu yang dikerjakan Yesus, ya. Tetapi sudah tidak ada kesempatan. Coba betapa banyak waktu yang kita buang untuk kita habiskan dengan perkara yang sia-sia, mengejar hobi, melakukan kegiatan bahkan yang tidak jelas arahnya, bahkan kegiatan yang menyusahkan orang lain, yang gosip fitnah itu kan menyusahkan orang lain. Nah, kekristenan itu, keselamatan dalam Kristus itu untuk, kalau Kolose 3 ayat 1 sampai 5, untuk mengejar perkara yang di atas, maksudnya perkara kekal. Kita masih kerja, tetapi kita melakukan hal-hal yang berbuah kekekalan, kasih, mengampuni, itu buahnya kekal gitu. Karakter kita itu kekal. Satu kali, mudah-mudahan ada nih orang gereja saya ikut. Satu kali rapat panitia Natal. Lalu si panitia udah ngoceh terus, bahkan menghakimi gembala karena satu perkara yang sebenarnya nggak salah gembala, tapi diomelin. Nah, saya mau meneruskan. Ini panitia yang udah ngoceh, 2 orang ini ngoceh terus, giliran saya mau ngomong nggak dikasih. Saya marah. Maksudnya saya nggak punya suara di sini, pulang nih. Ngapain saya ada di sini? Lantas saya dibilang, kekanak-kanakan lu. Kekanak-kanakan lu ngomong terus, giliran gua pengen ngomong. Maksudnya padahal saya mau menjelaskan, gembala yang kamu salahkan itu kan sudah izin berapa kali rapat, izin, kok kamu salahin? Akhirnya kan tegang itu karena saya langsung marah, begitu pun tegang. Di akhir rapat, mohon maaf, saya meminta soal lagi, saya minta maaf kalau tadi saya sempat cair lagi gitu. Itu langsung sweet. Saya marahnya bukan marah emosi, marahnya supaya kasih dong saya waktu bicara gitu ya. Kejar perkara yang di atas, perkara yang menghasilkan kekekalan gitu. Ya, kalau sekarang ini boleh langsung tanya daripada lama-lama kalau mau nanya. Nah, yang kedua tadi kita baca aja ya, yang jadi sampai lupa tadi iklannya banyak. Saya lupa. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, ini perkara yang di atas, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah, ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman. Nampaknya Pak Thomas freeze ya. Pak Thomas, gambarnya freeze Pak Thomas sepertinya. Pengaruh sinyal Yang ya. lain lihat apakah Pak Thomas? Iya, kayaknya pengaruh Ya, sinyal masih dia ganteng. nih. Sabar ya teman-teman. Ya mungkin bisa di off-kan kameranya sebentar mungkin Pak, agar bandwidth-nya lebih kecil untuk jalannya Pak. Suaranya juga nggak terdengar Pak Iya, Thomas. Oke, kita nggak tunggu ada ya suaranya Pak. Pak Thomas untuk reconnect kembali. Nggak ada Pak Thomas. Ya ini kelihatan nggak ini ya dia. Ya, nggak respon Pak Thomas. Iya, Ada mungkin gambarnya Bu masih Endang bisa freeze nyampein diam. kali. Ini ada sedikit gangguan. Ya, Nah, Bu Endang belum di mute ya. ya tolong Bu Endang dikasih tahu. Itu Bu Endang kayaknya udah kasih tahu deh. Nggak ada Itu suaranya. diketik dulu Bu Endang. Itu Halo, tes. Bu Endang masih di mute Sekarang baru posisinya. ada. Ya, Iya, ini sekarang saya baru pakai ada. komputer. Saya pakai komputer, Oke. handphone. Oh, Iya, makasih Bu Sorry. Endang. Handphone saya baterainya habis yang untuk kamera. Pantesan. Ya, silakan lanjut. Ya, saya lanjut pakai kamera ini, tapi ya begini. Nah, sekarang suaranya jelas loh. masih ganteng kok Pak. Lebih bagus handphone ya, pakai HP ya. Bagus nih. Ya, tapi masih ganteng Pak. Lanjut Masih. Ya, silakan. Oke. Ya. Jeremy kemana? Ini kok nggak mau Evelyn. Oh, itu ya.
Yang suara tadi bisa ya, Dek? Nah, ini pertandingan iman. Saya mau menjelaskan mengenai pertandingan iman. Bisa dengar ya? Menjaga pikiran. Ya, Mengapa bisa. pikiran kita? Karena di area pikiran inilah terjadi peperangan setiap hari. Peperangan rohani kita terjadi di area pikiran kita. Pikiran kita maunya nonton pornografi atau membaca Alkitab. Pikiran kita maunya bohong atau jujur. Nah, di area pikiran ini terjadi peperangan itu. Bagaimana kita menjaga pikiran? Yang pertama, kita perlu menjaga. Jagalah hatinya dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah pertapatan. Yang kedua, menjaga pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apa seorang anak muda menjaga kelakuannya tak bersih? Dengan sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itu menjadi kebiasaan kita. Tuhan memberkati. Nah, apa yang kita pikirkan, itu pasti malam mikir apa, pasti kita eksekusi. Nah, apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan. Ya. Jadi kita harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Supaya apa? Satu frekuensi dengan surga. Gitu. Untuk menjadi man of God ini, yang merubah kodrat dosa kita, menjadi kodrat ilahi, man of God, kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Ya. Frekuensi dengan Tuhan ini nggak berdasarkan doktrin, saudara. Kadang-kadang kita memang diblok oleh doktrin-doktrin ya. Kita harus intimacy with God. Ini saya tuliskan di sini. Day by day. Untuk mengalami Allah yang transenden, yang tidak kelihatan, yang untouchable itu. Karena dia juga ngomong bahwa dia imanen, Immanuel, menyertai kita. Untuk mengalami Allah yang transenden, kita perlu intimacy with God day by day. Setiap hari kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini salah satu ciri kekristenan yang tadi saya katakan sudah meleset, sudah menyimpang ya, sudah hamartia dari kekristenan awal. Orang tidak lagi bertuhan dengan benar, artinya menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Orang hanya beragama. Ya. Itu sebabnya dipengaruhi doktrin. Doktrinnya apapun, kalau dia connect dengan Tuhan, ya, kalau dia satu frekuensi dengan Tuhan, dia pasti menghasilkan karakter Kristus, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ya, itu maksud saya tadi. Kekristenan yang sekarang ini sudah agak kehilangan esensi. Satu frekuensi dengan Kristus. Nah, ini perlu dilatih. Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41, dia ngasih tahu, tidakkah engkau sanggup, kepada murid-muridnya, kita juga muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga dan berdoa bersamaku 1 jam saja? Jadi kita perlu 1 jam persembahkan untuk Tuhan day by day. 24 jam dikurangi 8 jam tidur, 1 jam kita gunakan. Kapan itu? Kalau keluarga kami subuh, ya, jam 5. Dulu 4:30 waktu anak-anak kecil. Nanti malam, karena setengah jam, malam kita 8:30. Ya, setengah jam lagi. Lalu masing-masing pribadi, saya punya jam khusus, istri punya jam khusus. Dia ada istri saya nggak mungkin ngarang. Anak-anak saya pun saya ajarkan harus punya jam pribadi. Interaksi dengan Tuhan itu kekristenan, ya. Karena Kristen itu bukan agama, tapi jalan kehidupan, jalannya Yesus. Makanya kita harus sempurna seperti Yesus, mengenakan pikiran Kristus. Kita hidup di dunia, tapi kita bisa memilih selalu di hadirat Tuhan atau hidup dalam gairah duniawi. Ya. Kita terus kejar yang duniawi supaya apa? Kita terus kejar. Padahal Mazmur 127, Allah memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan maksudnya malas. Bukan. Orang malas jangan makan, kata firman Tuhan. Tetapi dia memberkati yang dicintainya, yang berkenan, yang intim dengan Tuhan.
Ya, pada waktu tidur aja udah disediain berkat. Jadi maka dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Wah, ini nanti saya khotbahkan di 13 Agustus ya. Kemerdekaan di dalam Kristus itu bagaimana ya. Jadi kita hidup di dunia tapi bisa pilih mau intimacy with God, semua untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, beristri, beranak untuk Tuhan. Jadi pikiran kita, gairah kita untuk Tuhan. Ya. Bagaimana itu? Ya intimacy with God tadi minimal 1 jam. Kalau nggak bisa. Dunia yang akan mewarnai kita. Coba. Ya, anak-anak kalau kita tidak garami dengan firman, dunia yang akan menggarami. Itu berlaku juga bagi kita. Mengalami Tuhan yang transcendent secara real time. Nih real time ya. Hari ini kita bisa lihat perang jam sekarang, perang di Ukraina, mereka bom-boman, atau di Amerika ada demo, di Prancis, di Belgia. Hari ini kita bisa lihat. Di Amerika, ya Bu Heni, orang Nias, bisa lihat juga Nias hari ini kalau ada yang streaming gitu. Secara real time Allah juga bisa kita alami secara real time. Ayatnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Suami kita, istri kita, anak kita, rumah kita, mobil kita, sementara. Ada tsunami, ada bencana alam, gempa, musnah bisa dalam sekian detik. Sementara. Tetapi yang tidak kelihatan, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Bapa di surga kekal. Dia pencipta alam semesta. Ya, penjaga jagat raya. Dialah rumah, tuan rumah jagat raya. Jangan kita pikir alam semesta jagat raya ini nggak ada tuan rumahnya. Allah tuan rumah jagat raya. Ya. Haleluya. Merebut hidup kekal. Jangan sepelekan nasib kekal kita. Karena kita anggap nanti masih ada waktu. Kita tunda. Penundaan bisa berarti penolakan. Ya, tadi hamartia tipis, nunda, lama-lama udah nggak bisa balik. Kita harus menyadari ada realitas kekal di depan mata. Hari ini saya bisa khotbah, tidur, besok pagi belum tentu bisa bangun. Nah, apa yang saya lakukan kemarin? Harus berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saya harus lakukan hari ini? Harus berkenan kepada Tuhan. Jangan cuman hidup dalam kedagingan memuaskan hasrat duniawi. Di kekalan tidak ada lagi alibi. Wah, saya nggak tahu. Lah, Pastor Thomas sudah ngomong. Belum pastor-pastor yang lain. Nggak bisa alibi. Tuhan dulu saya nggak tahu. Ya, ini keselamatan dalam Kristus. Kesimpulan saya. Sudah waktunya sudah habis. Mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita ketemu, kuasa menjadi anak Allah. Exousia. Sekian saya kembalikan kepada Pak Agus. Oke, terima kasih Pastor ya. Udah tepat waktu juga ya, udah 2 jam. Oke, mungkin Pastor bisa tutup dengan doa dan doa berkatnya. Silakan Pastor. Baik, mari kita satukan hati kita. Baik saudara di Indonesia, di luar negeri, kita mau satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena rahmat dan kasih-Mu, Engkau masih memberitakan karakter-Mu, keselamatan di dalam Engkau bagi kami. Biarlah seberapa kami yang sudah mendengar, kami memperagakannya, dan kami yang sudah memahami, kami mau menyuarakannya secara lantang, supaya banyak lagi jiwa yang dikembalikan pada rancangan-Mu yang semula. Bapa, tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di Sema Adonai ini Tuhan, pakai mereka sebagaimana Engkau mengutus hamba, hamba pun mengutus mereka sebagaimana Yesus mengutus kami. Kami terima utusan-Mu untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang murni, kebenaran yang murni di tengah-tengah dunia yang tidak murni ini. Tuhan, tolong bukakan pengertian kami seperti Engkau mencelikkan Gehazi, hamba dari Elisa yang merasa takut karena bala tentara Aram. Engkau celikkan matanya sehingga melihat bala tentara malaikat surga berlaksa-laksa. Engkau celikkan mata kami supaya kami melihat kemuliaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berkati
setiap anak-anak-Mu yang mendengar, merespon, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub bagi saudara dan saya, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, dan jangan lupa ya untuk setiap hari kita ada doa pagi ya. Dan untuk acara selanjutnya, oke, operator siap untuk menutup acaranya.